Presiden Prabowo baru aja ngadain pertemuan eksklusif nih dengan para pemimpin redaksi media-media besar. Ngobrolnya seru banget, sampai molor dari rencana 2 jam jadi 3 jam. Pertanyaannya, apa yang dibahas sampai sedalam itu? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita, rakyat biasa? Dari pertemuan tertutup ini, Presiden ngakuin bahwa masih banyak dari kita yang susah cari kerja. Tapi dia janji banget fokus untuk ngatasin ini. Dia bahkan sebut ada potensi besar lapangan kerja yang bakal dibuka. Tapi janji-janji manis soal pekerjaan dan perlindungan sosial ini emang beneran bisa dirasain? Atau cuma jadi bahan obrolan di meja bundar para elit aja? Kita bakal ungkit itu. Pertemuan ini digelar di rumah sang presiden di Hambalang, Bogor. Hadir para pemret dari Detikcom, TV One, IDN Times, Narasi, Kompas, sama SCTV Indosiar yang dipandu sama Valerina Daniel dari TVRI. Si bos Detikcom Alvito bahkan ngakuin dia apresiasi banget karena Prabowo mau diwawancarai tanpa batasan topik dan tanpa permintaan daftar pertanyaan sebelumnya. Dia bilang ini bentuk transparansi yang bagus dan harapannya bisa berlanjut. Nah, dalam obrolan itu, Prabowo ngomongin banyak hal, mulai dari IHSG, rupiah, sampai program makan bergizinya. Tapi yang paling menyentil, dia ngakuin bahwa mencari kerja itu masih susah, terutama buat golongan dan di daerah-daerah tertentu. Dia bilang pemerintahannya udah menciptakan banyak lapangan kerja dan punya jaring pengaman buat yang paling miskin. Tapi dia nggak mau merinci detailnya. Dia cuma bilang, cek aja sendiri nilai-nilainya. Di sisi lain, Prabowo juga nyeselin ada pihak-pihak yang mau nurunin kepercayaan rakyat ke pemerintah. Dia anggap itu tantangan dan janji akan terus berkomunikasi dan terbuka untuk dialog, tentu dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Jadi gini, intinya, di satu sisi, pertemuan kayak gini emang patut diapresiasi. Langkah buka-bukaan dan mau langsung jawab pertanyaan sulit dari jurnalis, itu perlu kita puji. Itu langkah yang lebih baik ketimbang diem dan nutup diri. Tapi, di sisi lain, kita harus kritis. Janji soal lapangan kerja dan perlindungan sosial itu bukan hal baru. Rakyat butuhnya bukti, bukan sekedar pengakuan di depan pemret media aja. Bilang potensi sangat besar itu mudah. Yang susah adalah mewujudkannya jadi lowongan nyata yang bisa dilamarpin oleh jutaan pengangguran dan anak muda lulusan baru. Dan yang paling penting, saat dia nggak mau merinci detail jaring pengaman buat rakyat paling susah dan malah menyuruh kita cek sendiri, itu justru bikin pertanyaan baru. Seharusnya pemerintahan yang aktif transparan, bukan malah menyembunyikan data dan membebankan rakyat untuk mencari informasinya sendiri. Pertemuan ini adalah permulaan yang baik untuk komunikasi, tapi itu tidak cukup. Yang kita tunggu bukan cuma kata-kata di ruang tertutup Hambalang, tapi aksi nyata yang langsung menyentuh lidup rakyat kecil. Kita apresiasi komunikasinya, tapi kita akan terus desak dan kawal realisasinya. Karena akhirnya yang paling penting bukanlah bagaimana gaya seorang pemimpin berbicara, tetapi bagaimana kehidupan rakyatnya benar-benar menjadi lebih baik.